keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai aksi kekerasan pelecehan yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun yang berlatar belakang pendidikan agama. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus. Pelecehan seksual bukan hanya terjadi secara tindakan saja, bahkan pelecehan seksual bisa terjadi secara lisan maupun secara isyarat. Abang, perihal pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi kita ketahui bersama ya, beberapa waktu yang lalu ada terjadi kasus pelecehan di salah satu yang katanya pondok pesantren. Ya. Seorang guru, bahkan seorang guru yang melecehkan banyak, bukan hanya 1 atau 2, 3 orang, tapi banyak orang. Nah, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, karena kalau kita pikir ini merupakan ada kesalahan dari masing-masing orang, kesalahan personal masing-masing. Gurunya ya, yang tidak memiliki akhlak yang baik lah, bisa kita katakan seperti itu, karena dia berani di pondok pesantren melecehkan murid-muridnya, dan murid-muridnya pun tergoda atau mungkin karena katanya karena ancaman. Nah, mengenai hal ini mungkin yang perlu ditingkatkan adalah edukasi. Memang edukasi seks bagi sebagian orang terdengar cukup tabu. Nah, tapi sebenarnya edukasi seks itu sangat penting. Karena dengan edukasi seks itulah kita bukan hanya dapat menjaga orang lain, tapi juga dapat menjaga diri sendiri. Kita tahu mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita jauhi. Itulah pentingnya edukasi seks. Jadi ketika ada sebuah kasus pelecehan seksual, kita tidak bisa menyalahkan satu orang, tetapi kesalahan masing-masing lah. Intinya introspeksi diri. Seperti itu. Menurut kakak tuh bagaimana sih pendapat kakak tentang pelecehan seksual tersebut? Oh ya, kalau menurut pendapat saya sendiri ya, tentunya saya sangat miris ya kalau dengar berita yang ada pelecehan seksual nih. Untuk sekarang kan lagi hot-hotnya nih, boomingnya mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen sendiri gitu kan. Ya tentunya saya sangat miris karena di dalam lingkungan ini kita berusaha untuk mencari pendidikan gitu, untuk menjalankan pendidikan, tapi di sini kita mendapatkan hak kita itu tidak didapatkan dengan baik gitu. Kalau ini bagaimana sih tanggapan kakak tentang yang kalau udah ada nih mahasiswi yang sudah pernah dia kayak merasakan pelecehan seksual gitu, nah terus tuh dia udah berani kayak buka suara, cuman tuh nggak ada perlindungan, dia kurang mendapatkan perlindungan gitu. Nah itu tuh bagaimana sih kakak? Tentunya seperti kalau kita dapat perlindungan yang baik ya, yang sewajarnya untuk kita dapatin. Kalau seandainya sebagai wanita nih, kaum wanita kita tentunya seharusnya lebih dijaga, lebih dilindungi oleh yang lebih atasan seperti pemerintah atau apa, apalagi seperti kita di dalam dunia lingkungan kampus. Pesan dari abang, bang, untuk para laki-laki agar tidak terjadinya pelecehan seksual yang semakin meningkat. Oke, untuk para laki-laki ya, tidak hanya orang lain tapi juga saya sendiri, yang harus kita jaga itu jelas adalah pandangan. Meskipun para wanita mengundang, kita jangan terundang, itu dapat mengundang nafsu seperti itu. Mungkin itu saja. Solusi kedepannya untuk pemerintahan. Menko Kersa Agung Laksono menjelaskan dalam rapatnya sejumlah keputusan terkait kasus pelecehan seksual. Pertama, menurut Agung adalah pengakuan hukum. Siapapun pelaku pelecehan harus dihukum maksimal. Efek jerak harus muncul
agar insiden pelecehan tak terulang lagi. Kedua, politikus Golkar harus mengimbau agar masyarakat segera melapor bila melihat ada insiden pelecehan atau kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan siap berada di garda terdepan untuk membantu korban dan mengawasi proses hukumnya. Ketiga, Agung meminta agar semua instansi memperhatikan kebutuhan haknya. Jangan sampai ada orang tua yang tak memberikan perlindungan atau membiarkan mereka terlantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.